Shalom Christ-like people. Pada pertemuan live group hari ini, kita akan membahas lebih jauh dari tema ibadah minggu kemarin, yaitu hidup di hadirat Allah. Adapun tujuan dari tema ini, umat bersedia senantiasa hidup di dalam hadirat Allah dan umat mampu menemukan buah dari kehidupan di dalam hadirat Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu saja tema ini juga sangat berkaitan dengan tema masa raya Natal, yakni merayakan kehidupan. Merayakan kehidupan akan tercermin dari kesediaan kita untuk mau senantiasa hidup di dalam hadirat Allah, di mana buah kehidupan itu pasti akan nampak dalam keseharian hidup kita. Bukan saja untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama kita. Dan bacaan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita membeli sebuah barang, katakanlah barang elektronik yang bagus, umumnya kita akan menerima garansi. Ada yang garansinya 1 tahun, ada yang garansinya 3 tahun, bisa berbeda-beda, memang tidak sama. Tetapi intinya ada garansi dari toko atau perusahaan. Nah, garansi itu tentu saja di satu sisi membuat kita merasa senang dan sekaligus merasa lega. Ya, kita merasa senang dan kita merasa lega karena ada jaminan. Siapa yang tidak senang kalau kita diberi jaminan? Tentu kita senang, kan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Sebagian besar kita mungkin merasa, saya lega. Karena dengan percaya kepada Kristus, saya beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, di satu sisi itu tidak salah. Tetapi di sisi yang lain, banyak orang menjadi abai dengan kehidupannya, dengan tanggung jawab hidupnya, karena merasa bahwa itu adalah jaminan yang otomatis juga akan membuat hidup kita lebih baik dan pasti baik. Sedangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita setuju bahwa yang namanya hidup itu dinamis. Hidup itu bisa mengalami yang namanya perubahan. Hidup itu selalu akan menghadapi kenyataan yang di dalamnya ada tantangan atau godaan dan sebagainya. Dan setiap hari kita menghadapi beragam situasi dalam kehidupan kita. Tidak jarang Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa situasi itu menjadi godaan yang akan menjerumuskan kita pada tindakan atau sikap yang tidak benar. Sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat Rasul Paulus khususnya di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 itu menjadi sebuah nasihat yang penting. Karena pada waktu itu Kolose memiliki populasi yang beragam, terdiri dari orang-orang Yunani, Yahudi, dan bangsa-bangsa lainnya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, budaya dan kepercayaan yang beragam itu
ternyata mempengaruhi jemaat Kolose. Nah, karena itulah apa yang menjadi nasihat Paulus ini yang mengingatkan jemaat di Kolose bahwa mereka itu adalah orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah, orang-orang yang telah menerima Kristus. Maka nasihat ini begitu penting. Dan nasihat ini tentu saja bukan berlaku bagi jemaat di Kolose pada waktu itu, tapi juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya hari ini. Agar kita memiliki kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Kehidupan yang seperti apa itu? Dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan kita, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini nasihat Paulus. Bahkan bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Paulus juga menyinggung soal pengampunan. Soal pengampunan yang bagi sebagian besar dari kita ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak mudah untuk bisa mengampuni orang lain. Tapi Paulus mengingatkan kita melalui nasihatnya bahwa pengampunan itu seharusnya juga ada di dalam hidup orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah, bahkan mungkin sampai hari ini kita bergumul. Apa ya saya bisa mempunyai kehidupan yang demikian? Apa mungkin saya memiliki buah kehidupan yang demikian? Rasanya kok terlalu sulit ya. Dan mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini kita tanyakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Maka rahasia agar hidup kita bisa demikian adalah hidup di hadirat Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup di hadirat Allah? Dan bagaimana agar kita bisa dapat hidup di hadirat Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di hadirat Allah adalah hidup melekat pada Allah yang berdampak nyata dalam keseharian hidup kita. Karena itulah hidup di hadirat Allah bukanlah sebuah peristiwa sesekali atau insidental. Tapi hidup di hadirat Allah itu harus dialami oleh setiap orang percaya di sepanjang hidupnya. Bukan hanya pada momen tertentu saja. Nah, bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara, caranya adalah mau tidak mau kita perlu membangun dan menjaga relasi kita dengan Allah. Baik itu melalui doa maupun membaca firman Tuhan serta melakukannya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka semua perbuatan dan perkataan kita akan seturut dengan kehendak Kristus. Karena Kristus dan kebenarannya itu ada dalam hidup kita. Dan itu akan nyata terpancar dalam seluruh aspek hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karenanya, marilah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita mau bertekad
hidup dalam hadirat Allah. Nah, karena itu untuk lebih jauh lagi menghayati kebenaran firman Tuhan, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat Bapak, Ibu, dan Saudara diskusikan bersama dalam kelompok life group Anda masing-masing. Dan berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat merenungkan, selamat berdiskusi, dan selamat terus menggereja dengan partisipatif dan gembira. Tuhan memberkati kita sekalian.